Semuanya, perkenalkan saya Nadia dari kelas A Sarjana Keperawatan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membahas sedikit apa sih itu hubungan interpersonal. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagiannya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari terapeutik, yang kedua saya akan menjelaskan tujuannya, yang ketiga saya akan menjelaskan kondisi pentingnya untuk mengembangkan terapeutik. Saya akan menjelaskan yang pertama definisinya, di mana hubungan interpersonal bisa diartikan sebagai melibatkan perasaan antara dua individu terlebih, di mana di dalam keperawatan atau kesehatan, di mana hubungan terapeutik antara perawat dengan klien adalah hubungan kerjasama ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pemikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Terapeutik relationship ini dilakukan oleh dua orang antara perawat dengan klien, di mana dengan tujuannya terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional dan psikologis. Tujuannya yaitu yang pertama kesadaran diri, menerima diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua yaitu ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan hubungan interpersonal. Yang keempat, yang terakhir ada mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Di mana kondisi penting untuk mengembangkan terapeutik, yang pertama itu ada hubungan, yang kedua itu ada kepercayaan, yang ketiga itu ada kehormatan, yang keempat itu ada sikap terbuka, yang kelima itu ada empati. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih hubungan di dalam terapeutik. Yang pertama itu dimana merupakan kesan pertama untuk muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien, dimana dapat muncul karena ada perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberikan penilaian yang negatif. Dimana contohnya itu di dalam keperawatan dan di rumah sakit kita kan pernah tuh praktek itu dah, dimana disitulah kita akan mempelajari tentang terapeutik, dimana tersenyum dengan lembut, menjawab pertanyaan klien jika klien bertanya, dan cerdas dan tidak menyinggung perasaan klien, dan menyenangkan dan menanyakan kabar dan keadaan pasien. Itu kepercayaan, dimana berfondasi dari hubungan terapeutik yang baik, dimana kepercayaan ini harus diperoleh dari keperawatan dari klien, dimana oleh karena itu perawat harus mampu BHSP dengan klien, dimana untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring atau kepada caring kepada pasien, dimana selalu ada pada saat pasien membutuhkan pertolongan, menepati janji, jika ada berjanji kepada klien, jujur, bertanggung jawab, bisa menyimpan rahasia dengan baik. Yang ketiga itu ada sikap menghormati, dimana sikap dimana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya, dimana perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien. Itu memang penting meskipun kita menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakannya, dimana ada beberapa contohnya, itu misalnya kita selalu menyapa kepada pasien, memanggil nama pasien, mengucapkan salam, selalu menyediakan waktu untuk klien, dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun tidak sedang sibuk. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat yaitu sikap terbuka, dimana sikap apa adanya dari seseorang perawat atau jati diri perawat, dimana sikap dimana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku perawat, dimana sikap tidak berpura-pura di depan klien. Sikap apa adanya adalah sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan diri klien. Yang terakhir itu ada empati, dimana kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dimana perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Dimana perawat di sini juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini di dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan wajahnya itu dalam bentuk perilaku yang baik.
kepada pasiennya tersebut. Teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan di mana arahan hubungan yang sistematis di mana sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan dan bisa berefektif dan berefisien. Di sini saya sudah selesai menjelaskan sedikit tentang therapeutic relationship di sini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sukses selalu.